akan menyampaikan materi tentang introducing families dan pronouns. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah first one, students will be able to introduce family. The second one is students will be able to use pronoun. Now, if you still remember our subject last week, itu sebelumnya, last meeting, kita sudah belajar how to introduce oneself, ya. Now, let's see, kalau introducing others atau introducing family itu kayak gimana sih caranya? Let's listen to a boy introducing his families. Sebelum kita dengar nih, ada seorang anak yang akan memperkenalkan his family. Sebelum kita dengar lagi lebih jauh, lebih detail, I need you to note some important information. Tolong dicatat beberapa informasi penting. For example, contohnya names, ya, nama, kemudian relation. Jadi misalnya Jenny, nanti sebutkan ada nama Jenny. Jenny itu apanya? Mother. Kemudian tulis Jenny, mother. Ready? Are you ready? Let's watch and listen to the video. Today, I am going to tell you about my family. I have a mother, a father, a brother, and a baby sister. I also have a grandmother and a grandfather. We all live together in our house. My mother's name is Cindy, and my father's name is Michael. My brother's name is Joshua, and my sister's name is Lily. My grandfather's name is Phil, and my grandmother's name is Mary. My parents work a lot, so I spend a lot of my time with my grandparents. My uncle and aunt live next door. My aunt is my father's sister. My brother and I are their nephews. My sister is their niece. They have 2 children. They are my cousins. I often play with my cousins after school. Repeat after me. Mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin, niece, nephew. What about your family? How many brothers and sisters do you have? Do you have grandparents? Do you have cousins? So, how's the video? Gimana tadi videonya? Menarik? How's the pronunciation? How's the spelling? Tadi pengucapan, pelafalan, bagus nggak? Cukup bisa diterima? Yes. The boy introduces family very clear. Tadi anak itu memperkenalkan keluarganya dengan sangat baik dan clear. Jadi tidak panjang tapi singkat, padat dan jelas. And he also told you about the pronunciation. Dia juga ngajarin kalau pronounce yang kata ini bagaimana. Father, mother, dia praktikan semua. Now this is let's see the complete text. Jadi isi perkenalannya tadi apa saja?
And the first time, dia pertama bilang, today I'm going to tell you about my family. Dia bilang, sekarang saya akan ceritakan tentang my family. Perhatikan, he said, dia bilang, saya punya, I have a mother, a father, a brother, and a baby sister. Jadi dia bilang, saya punya ayah, ibu, saudara laki-laki, dan seorang adik perempuan yang masih bayi. Ada hal penting yang harus diperhatikan di sini. Baby sister and babysitter, they have different meaning. Itu maknanya jauh berbeda, tapi seringkali salah digunakan. Dia babysitternya ya, kamu jadi babysitter ya, padahal maksudnya baby sister, padahal maksudnya baby sitter. Penulisan berbeda, maknanya juga berbeda. Baby sister maksudnya saudara perempuan yang masih bayi. Babysitter, S-I-T-T-E-R, itu maksudnya pengasuh bayi. Now let's see, move to the next point. Poin berikutnya dia memperkenalkan his mother's name and his father's name. Who is his father's name? Ada yang masih ingat nggak nama bapaknya tadi siapa? Good. Dia bilang, my father's name is Michael. My mother's name is Cindy. Hey, so far so good. Sudah clear ya sampai sini. Dia juga cerita, my parents work a lot. Orang tua saya ini banyak kerjanya, itu sibuk sekali. Kira-kira kalau hanya menceritakan nama kapal pekerjaan, is it okay? Yes, that's okay. Kalau hanya menceritakan nama orang tua boleh, tidak usah menyebutkan. Let's see other detail. Detail selanjutnya yang dia sebutkan apa nih? Dan dia sebutkan lagi extended family, anggota keluarga lain ya. Extended family-nya ada aunt. Kemudian dia jelaskan lagi, aunt itu siapa sih yang disebut dengan aunt atau tante itu siapa sih? My father sister. Jadi saudara ayah atau ibu itu aunt. Oke, saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki siapa? Saudara laki-laki ayah dan ibu disebutnya apa? Paman. Paman itu yang siapa? Uncle. Good. Now, that's in general. Itu secara garis besar ya, cara dia memperkenalkan his family. What about your family? Sekarang guru pengen tahu, what about your family? How many brothers or sisters do you have? Kalian punya berapa saudara? Ada yang punya saudara banyak, ada yang punya sedikit, ada yang tidak punya saudara. Do you have any grandparents? Or do you have any cousins? Now, here are some expressions. Ini ada beberapa expressions yang digunakan untuk introducing families. Silahkan bisa dipelajari lagi lebih jauh sendiri di rumah. Contohnya sudah ada, dipraktekkan dengan menggunakan family masing-masing. Now, let's move to the second point. Poin kita berikutnya adalah pronoun. Ada yang pernah dengar pronoun? Now, let's see some topics. Ini kita akan bahas beberapa topik. The first one, what is pronoun? Pronoun itu apa sih? The second one, what is it for? Emang fungsinya untuk apa? Why does it have to be used? Kenapa mesti menggunakan pronoun? Bolehkah tidak menggunakan pronoun? And the third one, terakhir, what are the types of pronoun? Ada berapa jenis pronoun? Apakah masing-masing jenis pronoun ini penggunaannya sama atau berbeda? Let's check it out. Kita lihat sama-sama. We'll start from, kita akan mulai dari what is pronoun. Nah, pronoun ini kalau bahasa simple in Indonesia itu adalah kata ganti. A pronoun is a word that can be used in a place of noun. Jadi pronoun ini sama fungsinya dengan noun atau kata benda. Ya, penggunaannya juga sama untuk menggantikan kata benda. And what is it for? Nah, fungsi pertamanya adalah to substitute, untuk mengganti kata benda dalam suatu kalimat. So if you don't want to use noun, kalau tidak mau menggunakan kata bendanya, you can use pronoun. And the second use is fungsi berikutnya adalah to avoid repetitive words, untuk menghindari pengulangan kata. Jadi agar tidak mengulangi, misalnya kalau pakai nama orang, you will avoid repeating, misalnya namanya Budi, ya. Jangan sampai Budi, kalimat berikutnya ada Budi lagi, kalimat berikutnya Budi lagi. Jadi untuk menghindari pengulangan itu, you can use pronoun. Nah, ada how many types of pronoun? In general, jadi secara umum, ya, secara umum ada 4. There are 4 types of pronoun. Ada 4 jenis ya. Personal pronoun itu dibagi lagi jadi ada subjektif,
objective. Personal itu dari kata person, ya, kata ganti orang. Subjektif ada objektif. Berikutnya ada possessive pronoun, kata ganti possess. Possess itu memiliki artinya. Possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Kenapa dibilang ada yang pernah mendengar kata possessive? Wah, ini abg atau yang sedang asmaran, yang sedang in love, itu agak familiar dengan kata-kata possessive. Guru pengen memberikan bocoran informasi. Asal kata possessive itu ya memang bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks Indonesia. Possessive asal katanya possess. Itu konteksnya posesif banget. Artinya dia merasa rasa memilikinya itu terlalu besar. Dan dari sanalah asal kata possessive. Let's see the examples of pronouns. Ini sudah ada brief table. I hope it can help you. Semoga tabel ini bisa membantu kalian melihat yang masuk subjektif pronoun apa, objek apa. And I will not discuss it one by one. Aku tidak akan membahasnya satu-satu di sini. Cukup kalian lihat, oh kalau subjektif pronoun itu ini dan seterusnya. Okay, now let's see the examples. Kita lihat langsung di contoh kalimatnya biar lebih jelas. Ada yang pernah mendengar subjektif pronoun? Yes, itu katanya asal katanya dari subjek. Jadi pronoun yang posisinya sebagai subjek. Subjek itu apa? Itu subjek adalah pelaku. Jadi kalau dalam satu kalimat, misalnya saya tidur, yang tidur siapa? Itu subjeknya. Here are the examples. Ini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan subjective pronouns. I have 3 cats. Subjective pronounsnya yang mana? Good. I adalah subjective pronounsnya. Next sentence ada you have many pen pals. Subjective pronounsnya adalah you. That's good. Kita skip kalimat berikutnya. Kita coba lihat it barks when it is happy. It kok it bu? Kan tadi katanya personal pronoun, kata ganti orang. Sebenarnya bukan maksudnya orang manusia saja, tapi makhluk hidup. Now let's see. It di sini itu bisa makhluk hidup or makhluk mati ya, benda mati. Contohnya hewan itu kata gantinya bisa menggunakan it. Atau benda mati, misalnya buku, meja, you can use it untuk subjective pronouns. Kalau objective pronouns gimana contohnya? Oke, let's see. Ada yang sudah bisa menebak objective pronouns seperti apa? Can you guess? Good, excellent. Jadi tadi kalau subjektif posisinya sebagai subjek. Kalau objektif posisinya sebagai objek. Excellent. Wow, udah mulai pintar nih semuanya ya. Guru senang nih punya murid yang pintar dan cerdas seperti kalian. Ini ada contoh nih. Ada kalimat I know Caroline. She introduced me to you via email. Jadi di awal subjective pronounsnya menggunakan I. Tapi begitu dia berubah menjadi objek, I ini berubah menjadi apa? Me. Good. I know Caroline. She introduced me. Okay. Now let's see. Yang lain ini gampang nih. Sudah lumayan kalian sudah mulai bisa dapat polanya ya. Kalau subjektif bagaimana, objektif bagaimana. Kita lihat tadi yang it. Kan it untuk benda hidup dan benda mati ya selain manusia. That is an example. Ini ada contohnya. The fur of the cat is soft. Yang dibahas di sini siapa bendanya? Subjeknya apa? Kucing. Yes, kucing itu benda hidup atau benda mati? Benda mati, tapi hewan, not human ya. Jadi kata gantinya, kata ganti objective pronounsnya berubah menjadi it. The fur of the cat is soft. Oke, selanjutnya, yang tadi kita bahas nih, yang posesif itu ya. Possessive adjectives. Tapi kok tidak ada personal pronounnya, Bu? Yes, pronounnya sudah dihilangkan, tapi maknanya sama. Maksudnya adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Karena dia ada dua jenis, ada possessive adjective dan ada apa? Kita lihat nanti. Kita lihat dia bisa, tidak bingung. I have a pen pal. My pen pal is. Jadi saya punya pen nih, pen saya. Di sini agak biar clear. Kenapa harus menggunakan kata ganti? Biar tidak mengulangi kata yang sama. Kalau tadi yang subjektif dan objektif ya. Kalau yang ini untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi bukan lagi menggunakan I pen pal, tapi my. Sahabat saya. Saya punya sahabat saya. Sayanya itu berbeda. Tadinya pakai I, sekarang pakai
mine. Let's see yang possessive pronoun. Tadi possessive adjective, sekarang possessive pronouns. Perbedaan yang paling jelas di sini apa? Can you see? Yes, the biggest difference yang paling jelas bedanya antara possessive adjective and possessive pronoun adalah possessive pronoun tidak perlu lagi menyebutkan kata benda setelahnya. Kalau tadi possessive adjective, ada yang ingat kata bendanya di mana? Yes, setelah pronounnya. Jadi my book, his book, your book. But possessive pronouns beda. Jadi you don't have to mention the noun after it. Tidak perlu lagi menyebutkan. Contohnya nih, kalau di sini masih kelihatan ya nama bendanya. This is my book. This book is mine. Jadi ini buku saya. Kalau kalimat berikutnya this book is mine, buku ini punya saya. Kalau misalnya kita hilangin kata this book, is it okay? Masih boleh nggak kalau misalnya this book ini dihilangkan? Boleh? Yes, boleh. Karena salah satu kekuatan dari possessive pronouns adalah you can omit the noun. Boleh tidak lagi menggunakan kata benda. Kita bikin clear. Coba kita clear lagi ya. Kita perjelas lagi. This is my book. Ini buku saya. Jangan sebutkan book lagi. Tinggal bilang this is mine. Oke? Jadi tidak usah menyebutkan kata book dua kali. Now let's see. What are the next pronoun? Now, tadi sudah belajar pronoun, kemudian ada family vocabularies. Pronounsnya ada berapa? Ada 4 in general. Kemudian how to introduce your family, memperkenalkan family seperti apa. Oke, masih ingat videonya? Nah, to make it more clear and to strengthen your own understanding, di bahasa kerennya nih, to strengthen your own understanding, untuk memperkuat pemahaman kalian. Here are the exercises. Nanti coba latihan di rumah. The first one, the easiest one, ini yang paling gampang nih. Draw your own family tree. Kalian silakan menggambar sendiri family tree-nya. Bukan pohon digambar-gambar ya, no. Jadi bikin skema kayak tadi, extended family, start from grandfather, grandmother, dan seterusnya. And then put name. Tulis, taruh nama, taruh foto. Oke, misalnya grandfather namanya siapa, kemudian taruh fotonya. The second one, under the family tree, di bawah family tree yang kalian bikin, write a short text introducing your families. Yes. Jadi tulis teks singkat saja, how to introduce your families, bagaimana memperkenalkan mereka. Contohnya sudah tadi ada di video yang kita tonton. And the last one, find some sentences, dari kalimat-kalimat yang menggunakan pronoun in the videos. Tadi kan nonton video itu. Find some sentences use pronoun. Ada kalimat yang menggunakan pronoun, pakai he, pakai him, pakai her, itu ditulis. Okay? Okay. So that's all for our class today. If you want to check another video or if you want to learn one more time, kalau yang mau belajar lagi, tadi saya terskip nih. You can check the video in this laman berikut ini. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.